Lagi mulai musim nih, ramai dibicarakan publik soal Pilkada Banten 1 untuk Banten di tahun 2020 nanti. Dan beberapa kandidat pun sudah bermunculan. Salah satu di antaranya adalah dari selatan yang konon Dimyati Natakusuma pun akan ikut untuk di Pilkada 2024 ini. Menurut Bang Eko bagaimana? Ya, kita perlu menyambut baik ya. Ada orang, ada sosok, ada tokoh yang mencalonkan diri menjadi gubernur ataupun bupati ya. Karena itu kan bagian dari pendidikan politik. Nah, ukurannya apa? Kita lihat misalkan baliho atau pamflet yang beredar di jalan. Itu adalah bagian dari deklarasi mereka terhadap mencalonkan diri menjadi pejabat atau bupati atau gubernur. Nah, demokrasi dulu itu mungkin adalah sebuah ruang yang tertutup, tetapi sekarang demokrasi kan ruang terbuka. Jadi orang sebenarnya bisa menilai, melihat rekam jejak siapapun itu, dia akan memilih dengan kesadaran dirinya. Gitu kira-kira. Nah, terus gini pertanyaannya, mungkin ya tadi bukan hanya baliho, sudah banyak tahun nih dan beberapa dukungan dari beberapa kelompok ke masing-masing calonnya. Dan di Kabupaten Pandeglang sendiri kan kebetulan ada nih yang konon maju, siap bersaing orang deso, yang istilah kata dengan orang yang ada di kota. Udah dengar belum seperti itu? Ya, banyak nama, banyak partai politik ya. Jadi begini Bang Kumis, dalam pilkada itu kan kita melihat ada 3 kasta, saya menyebutnya, ada 3 ada 3 tingkatan ya. Ada kasta tertinggi politik pemilu itu, ada kasta rendah, ada kasta rendah. Kasta tertinggi politik pemilu itu menurut saya itu pilkades, konflik, mistik, uang ya, itu betapa ininya misalkan, betapa beratnya pilkades itu. Malah konfliknya sampai kiamat ya. Nah, kalau pilkada itu menurut saya kasta yang kedua, dia bagaimana mampu memperbanyak koalisi. Anak SMA pun tahu Prabowo itu pasti menang ya kan, karena itu didukung oleh partai-partai besar dan banyak ya. Jadi saya pikir pilkada itu bagaimana kecerdasan kandidat untuk memperbanyak koalisi partai politik. Nah, yang ketiga dalam ranah akademis itu kasta terendah itu pileg. Kalau jaringan ada, uang ada ya jadi. Dan tidak ada konflik, selesai. Paling stres. Ada yang nyumbang semen, gak ada suara, diambil lagi semennya kan gitu. Nah, terus gini, kembali lagi kepada masing-masing orang yang mau mencalonkan dirinya. Dan kebetulan di Kabupaten Pandeglang ada nih yang namanya Dimyati Natakusuma, siap bersaing dengan putra-putra terbaik dari kota. Itu. Bagaimana menurut Bang Eko nih? Wah, kita harus menyambut baik karena selama ini kan gubernur misalkan itu dari utara dan tengah saja, itu belum pernah dari selatan. Ya, kita harus berbangga ada orang selatan mencalonkan diri menjadi gubernur. Itu sesuatu hal hebat menurut saya. Dan kita sebagai orang selatan harus dukung, karena kapan lagi misalkan pembangunan, isu yang masih terasa oleh kita hari ini kan utara dan selatan. Utara yang begitu maju, selatan yang begitu tidak maju kan gitu. Nah, apakah mungkin itu di kemungkinan bahwa sosok asal sebuah pemimpin khususnya Banten 1 gubernur akan mempengaruhi bentuk-bentuk pembangunan di daerah itu? Sangat berpengaruh ya. Jadi ada istilah bahwa pemimpin itu memang kalau bisa dari pinggiran ya. Jadi dia merasakan betul denyut nadi kehidupan rakyat ya. Saya Bang Kumis beberapa waktu lalu melakukan jajak pendapat beberapa media dan di kampus. Saya bertanya, seandainya ada gubernur baru, apa yang Anda inginkan pada rakyat? Itu jawabannya rata-rata SDM, Pak. Jadi perekonomian itu memang penting ya. Mungkin manusia dan budaya itu sesuatu yang penting, mental. Mudah-mudahan nanti gubernur dari selatan itu akan mengangkat moral dan mental ya. Yang selama ini kan kita tahu selatan identik dengan kegelapan. Nah, ini beberapa warga dalam satu komenan di channel YouTube Bang Kumis Berbagi kadang-kadang menyandingkan yang disebut rekam jejak
antara calon yang dari selatan sama utara. Sementara kita tahu yang tadi antara Pandeglang atau wilayah Banten Selatan dengan utara kan tentang ekonomi pembangunan sudah jauh menimpang. Betul. Apakah itu bisa dijadikan tolak ukur atau fair? Oh iya, jadi memang harus ada sebuah keseimbangan ya, ada antara utara selatan. Kita merasa Tangerang Raya jangan terlalu jumawa. Di satu sisi kan ada selatan. Jadi begini, dalam kaitan hal itu, saya pikir misalkan Airin Dimyati ya, atau Dimyati Airin ya, kan secara matriks politik itu kan menurut saya menarik ya. Itu bisa menjadi alternatif pilihan warga Banten. Maksudnya apakah akan diduetkan atau akan dilawankan antara Airin sama Dimyati ini? Cocoknya bagaimana menurut Kang Eko nih? Bersatu mereka dahsyat, terpisah mereka menarik. Menarik. Ya tapi kan publik kan perlu Betul. pemahaman juga, maksudnya jangan sampai menyandingkan atau membedakan kandidat masing-masing. Ini fair aja, memang Pandeglang masih tertinggal dalam segi pembangunan. Nah disandingkan dengan Tangerang yang memang lebih maju, terus itu menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan kan tidak? Menurut Bang Eko bagaimana? Iya, jadi sudah tidak rahasia umum lagi, maksud saya kan. Kalau utara itu betapa, kan bagi orang Tangerang secara psikologi dia bukan orang Banten, orang Jakarta. Dan saya pikir salah satu poin penting dari utara selatan itu, saya pikir kita perlu seorang gubernur ya yang memiliki apa istilahnya, out of the box. Dia tidak berjalan tapi melompat, dia tidak linear tetapi zigzag ya. Jadi gubernur yang mampu mendengar aspirasi rakyat, mendengar keluhan-keluhan rakyat masyarakat, karena sejatinya itu. Jadi gubernur yang bukan hanya melihat utara tetapi coba lihat selatan. Oke, terima kasih Bang Eko.